Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rodiatul Adawiyah atau biasa dipanggil Raul. Saya dari kelas PAI 1B dengan NIM 2012400047 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Yusuf SAG MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi saya tentang kodifikasi hadis Nabi serta faktor pendorongnya. Baiklah, pada materi yang pertama yaitu kodifikasi dalam bahasa Arab dikenal dengan al-tadwin yang berarti codification, yaitu mengumpulkan dan menyusun. Sedangkan menurut istilah, kodifikasi adalah penulisan dan pembukuan hadis Nabi secara resmi yang berdasarkan pada perintah khalifah dengan melibatkan beberapa personil yang ahli dalam bidang hadis, bukan dilakukan secara individual ataupun demi kepentingan sendiri. Baik, selanjutnya yaitu tujuan kodifikasi hadis untuk melestarikan, memurnikan, dan mengorganisir sabda-sabda Nabi Muhammad SAW pada abad pertama Hijriah, mulai dari masa Rasul, masa Khulafaur Rasyidin, dan sebagian besar zaman Muawiyah, yakni hingga akhir abad pertama Hijriah. Hadis itu berpindah dari mulut ke mulut, masing-masing perawi meriwayatkannya berdasarkan kepada kekuatan hafalannya. Pada abad kedua, para ulama dalam aktivitas kodifikasi hadis tidak melakukan penyaringan dan pemisahan. Mereka tidak membukukan hadis-hadis saja, tetapi fatwa sahabat dan tabi'in juga dimasukkan ke dalam kitab-kitab mereka. Pada abad ketiga Hijriah merupakan masa pencarian dan pemisahan antara sabda Rasulullah dengan fatwa sahabat dan tabi'in. Masa penyeleksian ini terjadi pada zaman Bani Abbasiyah, yakni masa Al-Ma'mun sampai Al-Muqtadir, sekitar tahun 201 sampai 300 Hijriah. Periode penyeleksian ini terjadi karena pada masa tadwin belum bisa dipisahkan antara hadis marfu, mauquf, dan maqtu'. Hadis yang dhaif dari yang sahih ataupun hadis yang maudhu masih tercampur-campur dengan yang sahih. Pada periode keempat, yakni hadis pada masa intisyar riwayat al-amsyar, penyampaian hadis ke berbagai wilayah. Semakin banyak sahabat kecil dan tabi'in yang menjadi pengajar agama Islam dan penyambung lidah Rasulullah, sehingga para pencari hadis dan cerita-cerita yang terkait dengan Rasulullah dicari dan dikumpulkan. Kodifikasi hadis yang dilakukan pada abad ke-7 dilakukan dengan cara menertibkan isi kitab-kitab hadis, menyaringnya, dan menyusun kitab-kitab tahrij, membuat kitab-kitab jami yang umum, kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis hukum, mentahrij hadis-hadis yang terdapat dalam beberapa kitab. Kodifikasi hadis dilakukan atas beberapa faktor, di antaranya banyaknya hadis palsu, banyak ulama hadis yang wafat, luasnya kekuasaan Islam untuk menjaga hadis agar tetap terjaga, agar bisa digunakan umat Islam untuk memutuskan perkara dalam Islam. Hadis berfungsi untuk menjelaskan secara detail apa yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, serta menegaskan, memperjelas, dan menguatkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Orang-orang yang berperan dalam kodifikasi hadis adalah yang pertama, Umar bin Abdul Aziz, yang kedua Ibnu Syihab Az-Zuhri, dan yang ketiga Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, yang keempat Ar-Rabi'in bin Subaid, dan yang terakhir Sa'id bin Abi Arubah. Baiklah, sebelum saya menutup materi ini, saya ada satu pantun untuk Bapak. Ke toko buku beli pensil, dapatnya malah penghapus. Bapak baik dan gokil, mengajar sambil bikin kami terbahagia terus. Baik, itu saja materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.